Sahabat, pernahkah sahabat-sahabat mendengar ungkapan sebagian orang yang mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu, sehingga sebagian orang justru mendiskreditkan orang-orang yang rajin menuntut ilmu dengan kata-kata mereka mengatakan, untuk apa menuntut ilmu kalau tidak ada adab? Nah, terlebih lagi dipopulerkan dengan istilah atau ungkapan bahasa Arab yang berbunyi al-adabu fauqal ilmi. Nah, apakah memang demikian? Di samping saya, seperti biasanya sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, tokoh inspiratif kita, Ustadzah Dr. Mukhlisah. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik. Ya, Bagaimana alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya, ungkapan-ungkapan ini Ustadzah tidak hanya saya dengar dari 1-2 orang, tetapi ramai. Bahkan ini melemahkan orang-orang yang mau pergi untuk menuntut ilmu, jadi nggak jadi pergi, karena justru dipandang remeh bahwa untuk apa punya ilmu tinggi-tinggi tapi nggak ada adab. Jadi gimana kita ini? Apa yang harus dikedepankan? Beradab dulu atau sebaliknya berilmu dulu? Baik, terima kasih Ustazah Devi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ustazah Devi, bicara tentang pernyataan al-adabu fauqal ilmi. Itu yang sering menyebar ya. Saya justru bertanya, ini pernyataan ini dari mana gitu loh. Oh, Masya Allah. Itu yang menjadi pertanyaan saya, karena kenapa? Kita setiap mengambil sesuatu ungkapan atau dalil untuk kita jadikan dasar dalam kita beramal atau mendorong kita untuk beramal, tentu saja nggak kita pungkiri yang pertama Al-Quran, hadis, dan hadis Al-Quran dan hadis ini pun tidak bisa sembarangan kita ambil kalau ulama tidak berkata bahwa ini dalil untuk itu, gitu ya. Dalil untuk ini untuk itu, gitu kan. Masing-masing punya. Kalau ulama berkata seperti itu baru boleh kita berpegang, bukan serta-merta kita mengambil tanpa mengetahui ini untuk apa dalilnya, gitu. Walaupun itu Al-Quran, walaupun itu hadis. Namun yang menjadi pertanyaan saya tadi, kata-kata al-adabu fauqal ilmi itu, apakah itu pernyataan siapa dulu? Itu yang perlu kita kaji. Apakah ini memang pernyataan ulama, atau kalau dari hadis kita rasa-rasanya tidak pernah mengetahui bahwa itu dari hadis, dari guru-guru kita, gitu ya. Tapi kalau ini pernyataan ulama, saya belum pun mengetahui itu siapa pernyataan itu, karena seperti kita sampaikan tadi, kita tidak bisa gampang mengambil sebuah pernyataan lalu kita ambil dasar, apalagi untuk melemahkan sebagian orang yang nyata-nyata dia ingin fokus pada mencari ilmu sebagaimana perintah Rasulullah, gitu. Nah, memang penting beradab, tapi ilmu itu lebih penting kalau kita melihat banyaknya redaksi Al-Quran dan hadis yang mengarah kepada ilmu, gitu. Seperti kata-kata yang populer di kalangan masyarakat. Mungkin Ustazah Devi sering mendengar kata-kata an-nazafatu minal iman, kata mereka. Nah, ini kan dijadikan dasar bahwa seolah-olah ini hadis. Ini yang saya kenapa tadi nggak berani langsung ketika ditanyakan al-adabu fauqal ilmi tadi, nggak langsung berani kita pegang, karena melihat banyaknya fenomena masyarakat yang berpegang pada yang dianggap itu hadis, ternyata bukan hadis. Itulah contohnya an-nazafatu minal iman tadi, padahal itu bukan hadis. Jadi, yang ada dalam hadis itu at-tuhuru syatrul iman, itu yang ada dalam hadis, bahwa kesucian itu separuh dari iman, karena sahnya ibadah karena didasari oleh kesucian. Itu yang ada dalam hadis. Sementara an-nazafatu minal iman yang tadi kita sudah sebutkan dan selalu dipegang, ternyata itu bukan hadis. Dari situ. Padahal ungkapan itu udah sangat populernya bukan baru-baru ini, tapi udah dari dulu-dulu. Kita bisa tengok kalau di sekolah-sekolah, di kelas-kelas itu ditulisnya gede, bukan cuman di buku aja enggak, tetapi kayak jadi slogan yang besar.
Di jalan-jalan raya pun baliho kadang-kadang begitu. Iya. Bicara an-nazafah, tadi kita sebutkan an-nazafatu minal iman, gitu kan. Memang sih dalam Islam menganjurkan kebersihan. Iya. Bersih itu baik, bersih itu. Tapi jangan salah kaprah. Ada yang suci yang lebih penting lagi. Bukan Kenapa? hanya Makanya kalau bersih. kita pegang hadis tadi yang lebih sinkron dengan ibadah dalam Islam itu, at-tuhuru syatrul iman. Yeah. Karena kenapa? Syarat sahnya ibadah suci dulu. Iya. Nah, sehingga suci ini menjadi penting dalam Islam. Sementara an-nazafah tadi bersih saja belum tentu suci. Iya. Kalau kita bicara bersih, orang non muslim pun bersih. Gitu. Tapi karena suci yang menjadi dasar sah ibadah, bersih belum tentu suci. Nah, disitulah akhirnya bagaimana kita pegang hadis atau menganggap itu hadis kalau belum kita talakkikan pada guru bahwa itu adalah sebuah hadis. Jadi gitu. dengan demikian kita nggak boleh setiap ini yang populer kemudian kita benarkan tanpa tanpa bertanya atau mencari kebenaran terlebih dahulu. Orang ini bilang, bahkan ungkapan itu dinisbatkan kepada sabda Rasulullah. Ini sabda, katanya sabda Rasulullah, an-nazafatu minal iman. Tapi kenyataannya ternyata itu bukan. Makanya populer, viral belum tentu benar. Kan gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang itu sudah menjadi, kan banyak orang yang gunakan kata-kata itu. Iya. Jadi banyaknya orang menggunakan bukan standar itu benar. Itu benar itu diukur dengan standar syara. Itu. Dengan demikian ungkapan yang kita bahas di awal tadi, jadi lebih baik mana dulu antara berilmu dulu atau beradab dulu, mana yang lebih diutamakan? Iya. Jadi kalau kita ingin mengurut mana duluan, kita nggak pusing-pusing, lihat aja kebiasaan Rasulullah. Iya. Lihat saja apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Iya. Kan itu dalam ayat. Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Iya. Rasulullah nggak diperintahkan untuk berdoa ditambahkan kekayaan, ditambahkan harta, ditambahkan kedudukan, diberi keturunan yang banyak misalkan. Tidak. Ini udah, kalau Al-Quran ini udah kita pegang, tentu udah mendorong kita untuk mengatakan bahwa ternyata ilmu yang paling penting. Terlebih lagi kalau kita melihat hadis, melihat ulama, kalau hadis jelas sekali Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas ta'allamu, wahai para manusia belajarlah, fa innamal ilmu bita'allum, kan gitu. Iya. Sungguhnya ilmu diperoleh, didapat dengan cara belajar, pada guru belajarnya. Kan itu isyarat dari Rasulullah. Nah, sehingga Imam Bukhari pun di dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, beliau berkata, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Ada sebuah bab beliau susun, yang pertama beliau susun mengatakan bahwa babul ilmi qoblal qawli wal amal ini mengisyaratkan kepada kita, ulama pun berkata, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Masya Allah. Nah, susunannya berarti ilmu duluan, belajar dulu, menuntut baru ilmu, mengetahui akhlak yang dibenarkan dalam atau adab tadi. Nah, itu yang jadi dasar. Ilmu, berilmu kita bagaimana cara beradab, sehingga adab ini bermakna, sehingga adab ini berpahala. Itu. Kalau seandainya keadaannya itu adalah orang yang lebih mengedepankan adab, yang penting itu berbudi, misalkan. Tapi dia nggak terlalu memperhatikan dengan ilmu, maksudnya dia nggak terlalu belajar kali. Yang penting sopan, yang penting kayak gitu. Konsekuensinya apa orang yang seperti itu, Ustazah? Nah, orang yang seperti ini, kalau dia berkata kan saya sering mendengar ini pernyataan ini bahwa yang penting beradab. Bahkan orang tua sebagian, nak, kamu yang penting itu adab yang lebih baik, akhlak yang lebih baik. Ini sebenarnya benar akhlak yang lebih baik. Iya. Tapi jangan lupa, Islam itu mengatur akhlak itu sesuai dengan ilmu. Karena jika akhlak tidak sesuai dengan ilmu, itu akhlak ini tidak bermakna, tidak menjadi amal. Orang yang berbuat kebaikan sudah diatur dalam agama bahwa
adab sekalipun bisa kita jadikan amal. Tapi kalau itu tidak didasari ilmu, tidak menjadi amal. Masya Allah. Bahkan menjadi maksiat kadang-kadang. Masya Allah. Rugi ya? Rugi. Ada contohnya. Ya, ya. Kenapa kita bilang, kok berani kita bilang ada adab jatuh dalam maksiat? Iya. Kayak mana itu Ustazah? Nah, ada orang, contohnya ini, Ya. didatangi oleh orang laki-laki ke rumah. Oh, perempuan berarti ceritanya Ya, ini. ini ceritanya perempuan. Perempuan ada di rumah sendirian. Didatangi oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya, yang ajnabi. Didatangi ke rumah, ada bapak bu, gitu. Oh nggak ada, sebentar lagi pulang. Ya boleh saya masuk? Oh boleh, silahkan. Iya. Itu kan? Itu adab, mempersilahkan orang masuk, tamu. Tapi tahukah kita secara ilmu, kita sudah mempersilahkan orang laki-laki masuk, kita seorang perempuan, di dalam rumah terjadi maksiat badan, keluar. Karena dia tadi di rumahnya sendirian. Lagi nggak ada orang. Nggak ada orang. Ini nggak cerita misalkan ada pembantu, ada siapa, misalkan ada anak. Nggak, ini ceritanya dia sendirian ternyata di rumah. Dipersilahkan, bagi dia itu sudah beradab. Ya, menurut dia itu menghormati tamu. Menghormati tamu. Ternyata dalam kenyataannya, secara ilmu ketika dibahas, ini dia telah terjatuh dalam maksiat badan. Masya Allah. Atau bersalaman misalkan. Iya, Ada adat di kita, itu laki-laki dengan perempuan, kan bersalaman, bukti bahwa saling saling menghormati, saling respect. Saling respect. Kalau nggak mau salam, malah nggak dibilang nggak ada respect kayak gitu ya. Ya. Akhirnya dia ketemu saudara muslim berbeda jenis, bersalaman. Bahkan sebagian cium tangan karena merasa lebih tua daripada dia. Oh iya. Ya. Bahkan saya tidak jarang saya melihat juga yang katanya juga itu katakanlah guru agama atau bahkan dia punya pimpinan sebuah lembaga Islam. Betul. Tapi kayak gitu juga karena biar sopan tah kayak gimana? Benar. Iya. Tapi beliau laki-laki, muridnya perempuan semuanya cium tangan katanya. Cium tangan. Masya Allah. Cium tangan padahal ini udah haram, udah maksiat. Jatuh dalam maksiat, tapi dipandang ini adab. Masya Allah. Tidak boleh melawan guru. Padahal dalam maksiat tidak boleh mematuhi walaupun itu guru kita, gitu kan? Sehingga terjadi, auzubillah, mungkin kita pernah mendengarkan bagaimana seorang guru, mohon maaf, katanya oknum guru, oknum guru yang mencabuli belasan santrinya lagi. Masya Allah. Masya Allah, ini kan memalukan kita sebagai pengajar agama, itu kan menjadi mencoreng gitu kan. Iya. Ini apa yang terjadi? Inilah kalau tidak mengerti bahwa ilmu yang awal, yang pertama, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, urutan itu ilmu yang pertama. Iya. Akhirnya mungkin si murid merasa ini guru saya, harus saya layani. Saya harus kan? patuh. Harus saya patuh. Saya hormat. Saya hormat pada guru, sehingga terjatuh dalam maksiat, bahkan maksiat besar. Karena tidak mengerti bagaimana sesungguhnya beradab atau bagaimana sesungguhnya berakhlak menurut agama kita. Masya Allah. Islam. Bahaya ya orang yang dianggap beradab tapi nggak dibarengi dengan menuntut ilmu agama. Sangat-sangat bahaya. Terjatuh dalam maksiat yang menurut dia itu ada. Iya. Karena semua didasari dengan ilmu. Bersalaman apa hukumnya gitu. Belum lagi sebagian orang kalau menganggap bahwa memang adab nomor satu bukan ilmu. Coba kita lihat di sebagian negara non muslim, mereka menjunjung tinggi moral, gitu. Diatur bahkan dalam undang-undang tentang moral ini. Bagaimana antrian sangat terlihat kalau di negara-negara non muslim itu. Tapi sayangnya apa yang mereka lakukan moral ini, yang mereka praktekkan sehari-hari, ini tidak menjadikan amal. Kenapa? Karena tidak didasari oleh iman. Oh, Masya Allah. Tanpa iman kan tidak bermakna semua amal solih. Iya. Khawatirnya kita, jika orang hanya berpegang adab dulu, jangan-jangan akidahnya yang sudah menyimpang. Oh, Masya Allah. Ini kan lebih jauh lagi efeknya. Berarti kalau tadi nggak ngerti maksiat misalkan, ya sekedar dia bermaksiat, nggak pernah pun juga belajar tentang iman. Tidak pernah belajar tentang iman. Bagaimana bisa amal ini bisa bermanfaat untuk dia
seperti kita sampaikan tadi untuk menjadi amal kebaikan dia. Sementara amal apapun, adab sebaik apapun, tanpa iman tidak ada manfaatnya. Karena iman adalah pondasi untuk diterimanya amal solih. Adab itu adalah amal solih juga. Gitu. Adab amal solih. Tapi mereka tidak bisa kita bilang itu moral itu amal solih. Karena nggak ada iman. Tidak ada iman. Iman tidak ada, nol semuanya. Bahkan orang ateis loh. Orang ateis menjunjung tinggi moral. Sehingga anak-anak kita banyak tertipu dengan itu. Dia mengatakan, "Ma, mereka itu baik moralnya, Ma. Mereka itu bagus. Kenapa kita tidak boleh mengikuti mereka?" Anak-anak muda sekarang. Mereka tidak tahu bahwa moral tadi tanpa iman. Masalahnya apa? Iman yang nggak dipahami apa. Karena nggak belajar itu. Karena nggak belajar itu. Hanya mengedepankan yang penting sopan, bagus, bisa diterima, nggak merusak atau nggak mengganggu orang lain. Nah, ini nih ungkapan juga nih. Sebagian orang juga ketika melakukan sebuah tindakan yang bahkan tindakan itu haram. Justru dibilang kayak gini, ketika ada orang lain mengingatkan jangan lakukan itu, jangan lakukan perbuatan haram itu. Orang yang kedua datang, yang dia justru mengatakan, kamu nggak usah ngurus-ngurus urusan orang. Selama itu tidak merugikan kamu, selesai. Nah, seolah-olah seandainya nih dicontohkan, anak-anak muda yang udah terpengaruh dengan gaya hidup yang jauh dari ilmu, sehingga kebiasaan mereka nongkrong, tapi kawan nongkrong mereka bukan ilmu agama, justru minuman keras. Nah, ya, ketika kita menyampaikan bahwa hal itu buruk, dibalas lagi, jangan ngatur-ngatur hidup saya, katanya. Itu bukan urusan Anda. Itu seperti itu, Ustazah. Untuk dijawab orang tua saya aja nggak peduli. Itu bagaimana ya? Menghadapi yang kayak gitu tuh. Sebenarnya jawaban singkat harus kita bilang itu urusan saya. Kalau ketika dia bilang itu bukan urusan Anda, kita jawab itu urusan saya, nak. Kenapa kita dasar kita bilang itu urusan saya? Orang Muslim itu diminta untuk mencegah kemungkaran. Saya tidak mencegah kemungkaran. Saya yang dosa kepada Allah. Sementara posisi kita mampu untuk mencegah itu. Posisi kita mampu, kecuali posisi kita tidak mampu. Kalau kita mampu dengan tangan, jika nggak mampu dengan tangan, dengan lidah. Nggak mampu dengan lidah, akhirnya pada posisi kita ingkar dengan mengingkari di hati, kan begitu. Makanya itu urusan saya. Karena kenapa saya menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini posisinya, dan ini sulit untuk kita jelaskan kepada anak-anak. Ini kalau anak nggak belajar ilmu agama juga, pas denger itu seolah-olah bahwa ketika udah itu urusan saya, seolah-olah dia berkata ini udah haram, ini udah jadi kayak gitu, nggak masalah. Padahal hukum haram tetap haram, dan tetap ada hisabnya. Tapi karena udah kata kot yukol anak zaman now gitu ya, udahlah saya mau jadi diri saya sendiri, kata mereka. Na'udzubillah. Bahkan ada yang mengatakan biar kalau disiksa nggak kena Anda kok, kena saya aja. Masya Allah. Ada juga yang bilang Anda masuk surga aja sendiri. Ini perkataan-perkataan yang perlu hati-hati, sangat perlu hati-hati. Jangan-jangan sebab perkataan ini menjerumuskan dia ke dasar neraka. Wal'iyadzubillah. Kayaknya kalau orang-orang kayak gini yang nggak ada dua-duanya deh, Ustazah. Nggak ada ilmu, ada pun juga nggak ada. Nah, kasus yang tadi ini kesimpulannya tidak beradab, tidak berilmu. Si orang-orang yang seperti itu tadi ya. Yang mengatakan saya nggak usah diurus. Nggak usah ngurus-ngurus orang, pikir diri sendiri aja. Itu kalau orang itu sadar sebenarnya ketika bilang kayak gitu tuh seolah-olah dia mengatakan saya siap masuk neraka dengan maksiat yang dia lakukan itu. Nah, tanpa disadari, jangan-jangan pernyataan inilah benar-benar menyebabkan dia masuk ke dasar neraka karena menentang janji dan ancaman Allah, meremehkan, melecehkan. Ini yang penyebab orang tanpa sadar, benar sabda Rasulullah. Sesungguhnya manusia sungguh dia berkata dengan perkataan yang dianggap sepele, tidak dianggap berbahaya oleh dia, tapi dengan sebab perkataan ini melemparkan dia ke dasar neraka. 70 tahun melayang-layang baru sampai ke dasarnya. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya.
Iya, wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah. Jadi sebenarnya posisi adab itu dalam agama itu di mana, Ustazah? Nah, kita bicara posisi adab, memang sih dalam agama penting adab. Bukankah Rasulullah juga bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nggak bisa kita pungkiri, memang penting akhlak. Kan udah kita sampaikan tadi, bahkan akhlak ini menjadi amal. Penting berarti. Yeah. Kalau dalam kitab-kitab para ulama kita melihat bahwa para ulama itu memulai dengan akidah tauhid duluan, kenali Tuhan. Yeah. Gitu kan? Karena ini nomor satu penting. Nggak sah amal apapun, akhlak apapun tanpa ini, iman dulu. Begitu urutannya. Kemudian dia beramal. Yeah. Dia mengetahui bagaimana dia tata cara dia beramal, sah tidak beramal dalam fikih gitu kan. Lalu baru dibahas bagaimana berakhlak. Nah, yang akhlak ini menyebabkan dia masuk surga juga dengan ini. Jadi penting. Bagaimana dia menjaga diri dari maksiat mata, maksiat tangan, maksiat lidah. Ini kan adab ini sebenarnya. Nggak boleh berkata-kata mencaci sesama muslim, nggak boleh suuzon sama muslim. Itu kan semua diatur dalam agama. Tidak boleh memukul saudara sesama muslim tanpa hak, misalkan. Tidak boleh kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ini diatur semua. Kapan? Dalam ilmu. Dalam ilmu. Bahkan Syekh Abdullah Al-Harari, beliau berkata bahwa saking penting posisi akhlak ini dengan ilmu tentunya. Jangan-jangan sebagian itu orang masuk surga karena dia bersedekah sebagian, karena sebagian sholat sunnah menyebabkan dia masuk surga. Tapi ada orang ini karena akhlaknya dia masuk surga. Tentu saja setelah dia benar iman. Itu yang jangan dipotong. Saya melihat sekarang ini fenomenanya dipotong, diambil al-adab tadi, fauqal ilmi, tanpa dilihat bahwa seperti Imam Al-Ghazali berkata bahwa la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Itu menjadi dasar tidak diperhatikan. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata misalkan atqanna dzaka qabla hadza, misalkan duluan tauhid sebelum fikih, kemudian akhlak. Ini semua didasari ilmu dan penting. Bukan kita mengatakan bahwa ketika kita mengkritisi perkataan tadi bukan sama dengan bahwa kita sedang mengatakan oh nggak penting adab bagi kita. Tidak. Tapi adab yang dengan ilmu, jadi amal solih. Karena orang kalau udah belajar ilmu agama, maksudnya sudah ada ilmu pada dia pun dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Betul. Iya. Dituntut untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari itu. Dan jangan salah juga orang kalau kita kembali ke pernyataan gampangnya orang berkata bahwa adab duluan. Sebelum ilmu, dan kita melihat juga tadi bahwa kadang-kadang perkataan orang tidak disaring, langsung diambil gitu kan. Padahal dalam agama kita diperintahkan untuk menyatakan melihat orang dengan ukuran syarak. Seseorang itu benar apa tidak, ukurannya syarak agama. Saya misalkan siapapun diukur dengan itu, ketika salah. Bukan dihitung dari berapa banyak followernya ya? Bukan itu sama sekali. Masya Allah. Bukan berarti kita mengatakan bahwa kita yang harus diikuti, tidak. Kita salah, diukur, ditarik garis syarak, harus kena. Gitu. Karena orang itu diukur kebenarannya, bukan ketenarannya. Tenar belum tentu benar. Jadi tokoh itu diukur dengan kebenaran. Bukan kebenaran dilihat karena ketokohan seseorang. Atau Ustazah Mukhlishah yang ngomong, makanya benar semua, tidak. Kita bukan nabi. Iya. Karena kenapa? Kebenaran diukur dengan standar syariat. Dengan timbangan syariat. Benar, salah, timbangannya syariat. Siapapun kenalah dengan syariat. Kita kena, ya sudah, bertobat. Gitu. Itu. Tobatnya pun juga ada ilmunya. Tobat pun ada ilmunya. Ada dengan tobat sambal. Harus memenuhi bagaimana cara bertobat gitu ya, dan ada rukun-rukunnya juga tobat. Kita kayaknya akan bahas di segmen sendiri itu masalah itu. Tentang tobat bagaimana. Terus
kalau orang yang berilmu dituntut untuk beramal dengan ilmu yang sudah dia dapat. Nah, gimana keadaan orang-orang yang nggak berilmu dan juga otomatis dia tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu? Ya dia beramal tetapi tidak dengan ilmu. Tidak dengan ilmu. Gimana orang-orang yang seperti itu, Ustazah? Sia-sia. Sia-sia. Mungkin di mata manusia diagungkan. Tapi menurut Allah, tadi kan kita sampaikan akhlak harus sesuai dengan aturan syariat. Oke. Kan? Ya. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu, mohon maaf, secara aturan agama memang sia-sia, nggak manfaat. Mungkin di dunia dia diagungkan oleh manusia, tapi boleh jadi penduduk bumi mengagungkan dia, penduduk langit, malaikat, belum tentu mengagungkannya. Wal'iyadzubillah. Jadi gitu. Masya Allah. Akhlak pun harus disertai dengan ilmu. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau membawa pencerahan untuk kita semua, sehingga kita semakin rajin menuntut ilmu agama, kita semakin memprioritaskan bahwa apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar mengikuti yang sedang tren atau yang sedang viral, tidak semata-mata hanya untuk mengikuti tren itu, tetapi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan harus disertai dengan syariat. Dan sahabat sekalian, ada nasihat dari ulama yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Orang yang tidak memiliki ilmu agama itu diibaratkan sebagaimana orang yang tengah berjalan di dalam kegelapan. Ada duri, ada hewan buas, ada hewan-hewan yang mematikan yang tidak dia diketahui. Ibarat orang yang berlayar tetapi dia tidak tahu di mana ujung laut itu. Tidak tahu di mana dia harus menepi dan menyandarkan bahtera yang ia naiki. Baik sahabat sekalian, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk menyebarkan manfaat yang lebih banyak. Sampai jumpa. Barakallahu fikum.